هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم تحية إسلامية تحية أهل الجنة وخير تحية في العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di subuh yang bahagia ini serta membawa keberkahan ini, mari sama-sama saya mengajak untuk kita semuanya bertafakur, bermuhasabah diri sampai sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini menjadi satu-satunya jalan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku, kata Allah, yaitu di antara kalian yang paling bertakwa. Tidak ada lagi kata paling bertakwa kecuali yang paling sebaik-baiknya di sisi Allah, kecuali dialah yang bertakwa. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita di sisi Allah dengan jalan yang sederhana saja. Karena dengan jalan sederhana saja lalu istiqomah sudah melahirkan sebuah kemuliaan. Istiqomah aja bangun subuh, gak usah banyak-banyak. Jadi ada sebuah kisah Rasulullah SAW datangnya oleh seorang Arab Badui. Arab Badui itu ingin memeluk Islam, ingin mu'alaf. Ya Rasulullah, aku mau Islam, lalu apa yang aku kerjakan? Kata Rasulullah, cukup dengan syahadat, lalu summastaqim. Ucapkanlah syahadat, dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, summastaqim. Lalu istiqomahlah. Jadi ternyata kunci daripada agama itu tidak berat, yaitu cukup istiqomah. Nah, berbicara tentang istiqomah ini adalah Rasulullah SAW bersabda, khairul a'mali ma dawama wa in qalla. Sebaik-baiknya amal seorang hamba, umatku, beliau menyampaikan yang istiqomah maupun meskipun hanya kecil dan sedikit. Jadi tidak perlu banyak, tapi perlunya istiqomah. Sehari satu ain itu lebih baik daripada sekali baca satu juz lalu 30 hari bahkan setahun tidak pernah baca Quran. Sehari 5.000 aja itu sedekah. Itu lebih baik daripada 20.000 lalu setahun kemudian baru sedekah lagi. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, mari sama-sama kita terus mendalami ilmu agama ini, wabil khusus di hari Rabu. Nanti di hari selanjutnya ada banyak guru. Saya lihat beberapa, ada Abi Agus, ada Ustadz Baiti Jannati, Ustadz Ustadz Subhan, ada Ustadz Iwan dengan jargonnya semangat untuk amal soleh dan seterusnya. Terus ini kita gali sedikit demi sedikit, insya Allah akan mewarnai dan memberikan kita cahaya dalam kehidupan. Berharap sama Allah hidayah. Ketua DKM dan jajarannya, pengurusnya, dan para sesepuh, para ustadz, para haji yang dirahmati Allah, serta jemaah yang saya banggakan. Hari ini kita ingin belajar tentang surat yang belakangan ini mengganggu diri saya. Mengganggu diri saya dalam artian saya berpikir
Untuk apa? Untuk meningkatkan diri ini pada umur sekarang. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Ini juga menjadi model juga. Model dan modal. Untuk apa? Untuk bermuhasabah. Surat Al-An'am ayat 125, 126, 127. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ada sebuah hadis menyampaikan begini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyau wa rasulah. Aku ridho bertuhankan Allah, aku ridho beragama Allah, beragama Islam, dan aku ridho bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah dan Nabi Allah. Nah, jamaah dalam arti Allah, kalau sudah prinsip ini dalam hidup, masya Allah. Prinsip dalam hidup udah ini saja, pakai ini saja, gak usah kemana-mana. Maka kehidupan kita sudah mengarah kepada ketakwaan kepada Allah. Coba bayangin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus ada buktinya. Dasar daripada bukti la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yaitu meridhokan apa-apa yang berasal dari Allah. Pegang seutuh-utuhnya Tuhan saya Allah. Di situ ada ujian keimanan. Yes, disitulah Allah melihat saripati keimanan pada diri manusia sampai mana. Wah, kita jauh Pak daripada ujian iman seorang Bilal. Ujian iman seorang Bilal, wow banget. Kita nggak ada apa-apanya untuk diuji la ilaha illallah sampai taraf dasar sebagai pondasi utama raditu billahi rabba. Belum ada apa-apanya kita ini ketimbang Bilal. Tiduran di atas tanahnya tanah gurun pasir, dengan dengan baju terbuka, dengan pakaian seadanya, lalu ditumpuk dengan batu yang besar, tapi tetap mengatakan ahad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul huwallahu ahad. Maha Esa. Dipaksa Bilal mengatakan la ta'uzzamana, sembahlah berhala ini Tuhan kami, hai Bilal. Tapi tak maulah beliau Bilal bin Rabah mengatakan ahad. Ikhlas, ridho Tuhan saya Allah, apapun keadaannya Tuhan saya tetap Allah. Sepakat? Siapa Tuhan kita? Faiz, siapa Tuhan kita? Masya Allah. Ini mesti ayatnya keren ini. Raditu billahi rabba. Udah Tuhan kita Allah. Dalam keadaan senang Tuhan kita Allah, dalam keadaan susah Tuhan kita Allah. Lah ini penting. Penanaman yang seperti ini nih yang memang harus menjadi dasar dalam hidup kita, PR dalam keseharian. Sudahkah kita ridho bertuhankan Allah? Jangan-jangan waktu susah Tuhan kita Allah, waktu senang Tuhan kita bukan Allah. Ada yang begitu? Banyak. Al-Hijr ayat 15 ayat 16, Allah Subhanahu wa taala menyindir kita, Bapak Ibu dirahmati Allah, menyindir kita. Kalau kamu senang dalam agama, dalam keadaan senang, maka kamu, Tuhan ini memuliakan saya. Tapi ketika kamu dalam keadaan susah, kamu berbicara Tuhan
Tuhanku menghinakan saya. Nah, ini menjadi barometer Bapak Ibu dirahmati Allah. Sampai di mana nilai ketakwaan kita? Raditu billahi Rabb. Senang, susah, gelap, terang, sempit, lega, Tuhan kita Allah. Pegang itu. Udah nyaman, udah deh. Asli udah nyaman ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati yang kedua, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Aku ridho agamaku Islam. Dari lahir aku diazankan, di telinga kanan, di telinga kiri aku dikomatkan. Aku diingatkan, aku diajari oleh ayahku dari awal bayi aku menghirup napas di bumi ini. Sebelumnya aku hidup di dalam perut ibuku. Lalu setelah aku dilahirkan oleh ibuku dengan izin Allah, dikenalkan aku dengan Islam dengan suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azmi, kamu diazankan gak? Diazankan. Setiap kita yang Islam dilahirkan lalu diazankan. Zikri dulu diazankan gak sama ayah, sama abinya? Diazankan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, Islam itu sudah ada pada diri kita. Nah, ketika kita beranjak berumur, keridhaan kita ini benar-benar sudah pegang Islam belum seutuhnya. Maka di dalam ayat Al-Quran disebutkan Bapak Ibu dirahmati Allah, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam secara totalitas, seutuhnya. Raditu billah wa bil islami dina. Jadi Islam ini aku ridho, apapun ada dari Islam aku ambil semuanya. Jangan yang enak-enak saja lalu kita bisa masuk dalam Islam. Tapi ketika tidak enak, wah agama saya bukan Islam, pagulat ini. Mungkin ada suatu yang suatu yang memberatkan. Saya bukan Islam. Wajar Islam nanti dulu lah. Yang penting saya senang. Yang penting saya bahagia. Urusan Islam melarang, urusan Islam memakhlukkan, urusan Islam menidakbolehkan itu urusan belakangan. Yang penting ini dia. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, teringat dengan dawuhnya Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, Kiai Gontor. Beliau menyampaikan agama sekarang ini namanya agama untung rugi. Agama sekarang adalah agama apa? Agama untung rugi. Nek untung saya beragama dengan Islam, kalau nggak untung saya bukan beragama dengan Islam. Kira-kira begitu tafsirnya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, mari sama-sama di muhasabah atau belajar pagi kita ini, yuk kita berislam dengan seutuhnya. Jangan ada lagi tebang pilih. Tebang pilih dalam artian ketika enak ayo saya mau, ketika enggak enak lah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Mari Bapak Ibu dirahmati Allah, kita jangan sampai mati dalam keadaan non muslim, non Islam. Sebagaimana setiap Jumat diingatkan oleh khotib apa itu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, Islam. Dan jangan sampai sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Islam bukan agama toh, tapi bagaimana keseharian kita Islam atau tidak. Cara makan Islam, cara minum Islam gitu, berpakaian Islam gitu, seutuhnya. Mendidik keluarga secara Islam.
Itu maksudnya. Jangan pakaian Islam. Gitu. Pakaian Islam itu identik dengan sarung, identik dengan baju koko, identik dengan sorban. Masya Allah, korupsinya jadi-jadian. Nah ini dia yang saya katakan, sebagaimana firman Allah, udkhulu fis-silmi tidur cara Islam, tidur pakai cara Islam. Jangan dalam keseharian bunga cara Islam, mau matinya mati di cara Islam. Bagaimana Bapak Ibu terhormati Allah? Tidur nggak pernah baca doa, bergaul dengan istri nggak pernah pakai baca doa, jalan-jalan nggak pernah pakai doa. Terus berpesan nanti kalau saya mati mandikan dengan cara Islam. Lah, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan dengan cara Islam. Lah, mana bisa begitu? Nah, Bapak Ibu dan Allah 3. Yang terakhir sebelum kita masuk ayat Al-An'am 125, 126, 127, terakhir wa bi Muhammadin nabiyau wa rasulah. Dan aku redo berrasulkan, bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pencerah alam ini. Mari sama-sama, sudah seberapa kenalkah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah sedekat apa kita dengan Rasulullah SAW? Lalu seberapa banyak kita bersolawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 3 ini Bapak Ibu dirahmati Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, sudah menjadi konklusi awal dalam kehidupan. Pakai 3 ini, maka keseluruhannya akan menjadi ringan, akan menjadi sebuah keutamaan menuju ketakwaan. Karena kita sudah ikhlas ridho. Apapun yang dari 3 ini, maka ambil dengan sepenuhnya. Dari Allah, sami'na wa ata'na. Islam mengajarkan sami'na wa ata'na. Rasulullah SAW memerintahkan, melarang sami'na wa ata'na.